Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا معبود يا مستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa hay'atuha khamsatu asyara faslatan raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa rafu minhu wa wada'ul yamini 'ala shimali wa tawajjahu wal isti'adatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wa ta'minu wa qira'atu surah maina fatihati wa takbirati inda khafti wa rafi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tasbihu fir ruku'i wa sujudi wa wada'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ila musabbahah wa fa innahu yashiru biha mutasyahhidan wal iftirashu fi jami'il jalasati wa tawarruku fil jalsatil akhirati wa tasliman saniyah. Sekarang kita bicara tentang sunnah hayat dalam sholat. Waktu sebelum Ramadan dikober kita kejar, kita selesaikan berkaitan tentang rukun sholat. Walaupun memang tidak secara detail untuk persatunya daripada rukun sholat, tapi ada hal yang sebelum saya sampaikan tentang hayat sholat tidak ada ketinggalan. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an al-adzan wal iqamah.
Adapun sunnah sebelum masuk waktu sholat ada dua, al-adzanu wal iqamatu wa ba'da dukhulu fiha syai'ani at-tasyahhudul awal wal qunut fi subhi wal witri fi nisfisani min syahri Ramadan. Adapun sunnah-sunnahnya perkara ketika kita lakukan perkara tersebut sunnahannya sebelum masuk waktu sholat. Itu ada dua. Pertama al-adzan wal iqamatu, adzan dan iqamah. Jadi adzan dan iqamah itu sunnah, harus kita lakukan. Karena pertanyaannya begini, apakah ketika saya sholat sendiri itu masuk kategori masih disunahkan kita berada dan iqamah? Masih kategori disunahkan, Pak. Syukur-syukur kita adzan itu memberi informasi sudah masuk waktu sholat berjamaah, kita lakukan di masjid dan di mushola misalnya. Kita ada ketika jamaah kumpul lalu akan mengerjakan mendirikan sholat, kita iqamah. Dua hal ini disunahkan. Apa juga masuk dikategorikan sunnah, sementara kita waktu ngaji selesai jam 8 mengerjakan juga tuh adzan dan iqamah, masuk kategori itu. Nah, kadang-kadang di kampung saya ini kalau sudah waktu adzan ngaji walaupun baru sepotong langsung dibantu dia. Ya udah tulisin aja dulu ngajinya, cuma seminggu sekali kok. Misalnya jam 8 misalkan, jam 8 jam 20. Nah, ntar adzannya itu nggak cuma gue sebagai speaker, ntar kaget orang jam 8 jam 20 adzan pakai speaker, ini harus apa ini? Sholat payah kan sholat apa sholat payah pakai adzan dan iqamah speaker kan enggak. Nah, adzan dan iqamahnya itu cukup hanya di ruangan sini saja karena menginformasikan masuk waktu yang akan kita kerjakan, keterkaitan itu untuk kita mengerjakan sholat. Nah, andai kan kita adzannya langsung kita iqamah ya silakan, enggak apa-apa, karena masuk kategori sunnah daripada kita lakukan adzan dan iqamah. Dan adzan dan iqamah itu ya sudah baku kalimat-kalimatnya. Dulu ada riwayat ketika awal-awal baginda Rasulullah SAW ingin mengumpulkan umat Islam saat itu yang sudah mulai banyak. Bagaimana dijadikan satu tempat lalu sholat berjamaah ini harus dikumpulkan ya. Oleh karenanya supaya dikumpulkan, bagaimana cara manggil? Nah, sahabat-sahabat Rasul ada datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini saya mimpi, ini semuanya pada mimpi sebenarnya. Ya Rasul, saya mimpi ini harus nabuh lonceng. Rasulullah, enggak, itu caranya orang Nasrani. Kemudian muncul sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dia bermimpi dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun yang ada seperti hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan seterusnya. Dan nanti iqamah. Setelahnya kita akan mendirikan sholat. Ini kalimat di adzan ini sudah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang adzan kita saat ini tidak usah ditambahin yang lain lagi. Kecuali ada juga sunnahnya lain. Adzan di zaman Rasulullah itu ada 2 kali pernah kejadian di bulan Ramadan. Dan sahabat Rasulullah itu yang lain daripada Bilal bin Rabah. Ada kalau nggak salah hati adzan jam 3:30 waktu Ramadan.
untuk manggil sahur sebenarnya oleh orang, mengingatkan bahwasanya jangan teruskan tidurnya, ayo pada bangun gitu. Ada tuh, tapi geger zaman Rasulullah itu tetap geger. Jadi sebenarnya kontroversi itu bukan zaman sekarang juga, Pak. Jangan bukan zaman sekarang aja. Di zaman Rasulullah juga pernah terjadi kaitan kepada masalah kontroversi agama. Itu Rasulullah ada saat itu langsung mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada apa? Ini kan belum waktu subuh. Ada aja nih, ada begini. Nah, apakah Rasulullah itu marah? Enggak. Rasulullah itu enggak pernah marah untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu setelah masuk waktu sholat subuh, Bilal aja. Jadi adzan 2 kali. Karena kalau di Arab itu nggak pakai tarhim, Pak. Ya. Jadi adzannya 2 kali. Adzan membangunkan orang, dan yang keduanya adzan masuk waktu sholat subuh. Kalau di kita enggak, di kita tarhim dulu, tarhim, tapi tarhimnya jangan jam 3 malaman itu, Pak. Kan? Jadi kita tarhimnya itu hanya menunggu waktu datangnya waktu adzan. Jangan terlalu kecepatan juga kita bangun. Jam 3 kita bangun orang, kan? Ya, tapi orang kalau sholat tahajud, kalau yang main tahajud tanpa dibangun juga dibangun. Yang belum terlatih mesti dibangunkan, mendekati waktu subuh. Kalau udah jam 4 gitu kan, jam 4 itu nanti kita sholat subuhnya itu perkiraan itu jam 4.40-an, jam 4.43-an lah. Ya. Masih ada jeda waktu setengah jam. Kita disunahkan adzan. Wa ba'da dukhulu fiha syai'ani. Dan kalau kita mengerjakan sunnah di saat sudah masuk waktu sholat, di dalam sholatnya, kalau tadi di luar sholat, kalau di luar sholat itu ada dan iqamah. Kalau di dalam sholat, sunnahnya yaitu wal qunutu fi subhi wal witri fi nisbisani min syahr Ramadan. Jadi pertama tasyahud awal, kedua qunut pada saat sholat subuh, dan witir pada pertengahan di bulan Ramadan. Jadi jelas jangan ngeributin kunut sama enggak kunut, Pak. Karena di dalam pandangan kami pun ini kunut ini sunnah. Yang bagi Muhammadiyah, dibanding Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut. Nah, ini nggak usah ribut-ribut lagi nih. Karena alhamdulillah dari tahun generasi tahun 80-an ataupun nggak pun jadi pada ribut. Kalau sekarang itu gak ribut lagi, kenapa? Itu sama-sama berat sholat subuh, Pak. Selesai di sekarang. Antara Muhammadiyah sama yang udah gak lagi ributan, gara-gara bentuk kunut. Kan? Jadi kok kunut gak kunut, ini yang tidak masuk kategori usul. Jadi masuk kategori usul, misalnya Allah alal arsy istawa. Tidak harus senawal jamaah itu tidak meyakini, harus ditawil. Allah itu di atas aras. Atas aras ini pengertian itu apa? Bahwasanya Allah itu yang maha tinggi, Allah itu yang maha mulia. Aras itu pemaha besaran Allah. Allah itu yang maha besar. Jadi takwil. Jangan penjelasan itu diartikan, ditafsiri dengan bahasa secara harfiah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Alal arsy istawa itu Allah bersemayam di atas aras. Aras itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah makhluk. Ketika kita ini meyakini aras sebagai adalah makhluk ciptaan Allah, mustahil bagi Allah itu bergantung dengan makhluk. Karena Allah itu al-mukhalafatu lil hawaditsi. Jadi berbeda dengan makhluk. Karena sifat Allah yang wajib qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Dia tidak butuh kepada makhluk. Justru makhluk itu yang butuh kepada Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal yang namanya sifat ilahiyah, kemudian rububiyah dan asma wa sifat. Yang ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu pembahasan tentang masalah akidah usul itu sifat 20, yang wajib 20, mustahil 20, jahit 1. Yang wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, kemudian yang jahit 1, 50 sifat aqidul iman. Kita Ahlussunnah wal Jamaah begitu.
Ya, itu bisa bedakan yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi walaupun tidak sesuai dengan mainstreamnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama dia itu masih mau berdampingan dengan kita, ya mana-mana aja. Apalagi orang apa namanya, nah itu seperti itu. Orang yang berbeda keyakinan saja nggak percaya sama Tuhan aja kita tetap bisa berdampingan selama tidak mengganggu, kan begitu Pak. Jadi kita harus apa namanya menjelaskan seperti itu. Kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara usul tertentu. Nah kalau berkaitan masalah kunut dan tidak kunut itu jangan dipermasalahkan. Kayak kemarin diseragamkan, ya nggak perlulah. Bapak yang bagi kunut mangga, yang nggak bagi kunut juga mangga, silakan. Yang tahlilan namanya nggak tahlilan, ya silakan nggak apa-apa. Gitu kan? Ya, sekarang orang yang wajib yang nggak tahlilan. NU banyak yang nggak tahlilan, dan juga orang Muhammadiyah juga banyak yang tahlilan. Kenapa orang yang banyak yang tahlilan? Pulang kerja bawa makan, dia pulang, akhirnya datang lagi ke tempat tahlilan. Jadi nggak tahlilan, banyak yang nggak tahlilan. Jadi kita nggak perlu juga terlalu diperuncing seperti hal seperti ini. Jadi kita yang diatur Islam sama Islam harus akur. Ya, nah, yang nggak paham tentang keilmuannya, kita cari, kita kejar, kita sempurnakan ibadah kita itu dengan ilmunya. Yang selanjutnya juga termasuk dalam kategori witir, kunut dan witirnya di pertengahan Ramadan. Yang selanjutnya kita bahas sekarang ini itu melengkapi daripada hukum sholat yang kemarin. Adapun tadi sunnah apaan? Ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak masuk kategori sunnah apaan, yang berbeda. Sunnah hayat mana saja contohnya? Ada 15. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami. Yang pertama sunnah hayat, angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Enggak dikerjakan itu enggak apa-apa. Makanya kita kadang-kala suka membeda-bedakan. Ini orang Wahabi nih, kalau apa namanya angkat tangan ini begini, gitu kan? Ini orang kita nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah begini. Kemudian ada lagi nih orang gak jelas agamanya itu, akhirnya nggak angkat tangan. Jangan usah dibeda-bedain begitu lah. Ini bagaimana gurunya mengajarkan, enaknya udah saling hargai. Nah kita bagaimana nih afdolnya, keutamaannya, karena kita belajar ilmu itu harus pakai sanad. Harus kita ini punya mata rantai keguruan. Saya belajar sama kiai, kemudian belajar lagi sama ini, karena ada rujukan referensi kitabnya. Karena semua bersumberkan kepada ujung-ujungnya adalah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus sampai ke sana, sampai kepada tata caranya, adab-adaban sholat, ngikut kepada Imam Syafi'i. Ketika angkat tangan, Rabbul Yadain, ada yang begini ke sini, ya kan? Allahu Akbar. Ada lagi, Allahu Akbar. Ada lagi yang sini, ini ujung ini tempelkan sedikit. Allahu Akbar. Makanya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, ini jangan dari sini ngucapinnya Allah. Jangan dari sini. Di sini udah tempel dulu kan kita. Allahu Akbar. Jadi nanti kalimat lafaz Allah itu enggak terlalu panjang. Allahu Akbar. Jadi mannya jelas, gitu kan? Gak sampai seperti apa namanya, mad lazim, mad alim disukun sampai panjang seperti begitu, enggak. Jadi tetap dua harokat. Kalau di sini kan kepanjangan Allahu Akbar. Tapi kalau di sini Allahu Akbar, kan gitu Pak. Ditempel dulu di atas. Atau bapak mau dari sini Allahu Akbar. Ada yang dari sini Allahu Akbar. Kan? Katanya kita sholat nih. Ini kan apa namanya? Pertama ini kita hadapkan wajah kita. Kalau belum konsen di arah tempat sujud, ini kita jangan itu dulu, jangan jatuhin niat di sini. Kalau udah menjatuhkan mata kita tempat sujud, ujung tempat sujud, baru supaya apa? Supaya menjatuhkan niat atau kita mengerjakan di awal takbiratul ihram itu hadir hati kita ini mengerjakan sholat. Imam Ghazali seperti itu. Minimal orang awam khusyuknya itu bisa membarengkan niat sholat itu
dan hadir di saat di awal waktu, di awal menjatuhkan rukun sholatnya, itu saat takbiratul ihram. Ya, itu jatuhkan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan ada satu cara supaya bisa menghadirkan sholat di awal itu di takbiratul ihram. Kata yang Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Hayatul Zen itu baca doa dulu Pak, minta tolong sama Allah supaya kita bisa menghadirkan sholatnya. Qul a'udzu birabbin nas, wa bi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Tuh mulai tuh hadir tuh. Jadi kita ini pikiran kita yang enggak ada di pasar Bojong, di pasar ini gitu. Tarik dulu sampai gitu. Tarik. Tek ya. Kita sedang menghadap Allah. Allahu Akbar. Baru setelah doa aku berdoa. Jangan kata mana itu, pokoknya deh. Kebiasaan kita karena sudah diajarkan sama orang tua kita dari gurunya. Dulu saya itu sempat bertanya-tanya, kenapa saya harus begini nih? Ternyata ketika saya ngaji sama guru di pesantren, ini diibaratkan, diumpamakan, ini kita sedang mencium hajar aswad. Allahu Akbar. Kalimat hadru mankibai seperti bagaikan orang yang tersungkur supaya muka kita ini nggak bonyok. Jadi menjaga muka kita dari benturan tangannya. Tadi begini nih, lama-lama kita guru-guru kita mengajarkan Allahu Akbar. Tangan begini, pas kita begini. Kalau kita sampai kita buka dibiarkan aja kita kalau ngusap gitu lah. Tapi harus di sini, tahan bukan gitu. Allahu Akbar. Nah, ini sedekahnya versi tahun 40-an. Allahu Akbar sini. Ya, versi tahun 80-an sini. Tahun 2000-an di sini. Mau nggak sedekah juga nggak apa-apa. Sah sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah. Sah, Bapak tuh gak usah sedekah juga atau nggak angkat tangan juga, sah sholatnya. Jadi nanti kalau ketemu kita sama orang macam-macam, kemudian dikasih rezeki oleh Allah bisa berangkat haji, gitu kan, atau bisa umroh, ketemu sama orang Afrika, sama orang mana-mana, dia langsung belakang aja. Allahu Akbar. Ini orang begitu. Orang Indonesia ini kadang-kadang karena memang satu arah yang diajarkan, ini suka usilan Pak, melatah, gengsi, malu. Tapi dia itu hanya bisa mengomentari. Ada orang salah, apa namanya, nunjuk, yang udah ego, diperhatiin, dilihatin, udah hari dikomentari. Ini orang sholat hari, tangan juga ego kayak begitu. Gampang jawabnya. Lu tahu nggak dalilnya? Tanya tuh sama orangnya. Kan gitu kan? Tanya sama orang. Nah, kita yang begitu-begitu itu nggak perlulah kita menyempurnakan itu satu hati kita, bagaimana kita mau ibadah membersihkan jiwa kita, sementara dalam sholat saja kita masih mikirin orang sini kesalahannya. Orang yang begini dipikirin, diperhatiin, padahal kita juga lagi sholat, bukan kita konsentrasi membetulkan, memperbagus sholat kita, malah kita nyalahin kepada yang sebelah kita. Gimana lagi di luar sholat? Itu aja gampang ukurnya. Makanya sholat jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Lagi sholat aja perbuatan keji kita masih lakukan. Gimana lagi di luar sholat? Urusan sholat karena beda saja. Komentarnya itu nyinyir gitu. Ya nggak usah lah. Gampang untuk ukurnya orang-orang itu. Ya. Tapi kita juga walaupun seperti begitu, ada standarnya dalam kaitan kita membersihkan jiwa, kita kan nggak usah konsen kepada siapa-siapa, tapi tadi tuba liman sabolahu aibu fi uyubina. Bahagialah bagi orang-orang yang tidak lagi memperhatikan aib orang lain, tapi justru dia mencari aib diri sendiri. Bahagia kita. Tapi ini orang kemudian begini sedang berupaya kita lagi membersihkan jiwa kita.
Makanya orang kampung sama orang desa itu beda apa? Gara-gara enggak permisi saja lewat, kalau orang kampung marah tuh. Padahal mungkin dia enggak lagi konsen gitu kan, enggak nengok, kemudian lagi dia enggak tahu lewat, ini orang sombong amat tadi gitu kan. Ya, kalau orang perkotaan itu kan biasa-biasa aja udah begitu, biasa lah. Makanya harus dibedakan mana etika, mana moral, mana akhlak. Kalau etika ini diterima oleh nalar, pemikiran. Kalau moral ini budaya. Sementara kalau akhlak itu turunnya Al-Quran dan hadis Rasul. Beda. Pemahamannya, definisinya beda. Nah, oleh karenanya ketika kita kembali kepada bicara sholat, ya, apalagi ini baru cuma sebatas sunnah. Kalau kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah akad, mana yang sunnah, lalu oh iya ternyata saya pernah menemukan ada orang yang takbirnya itu nggak angkat tangan. Oh ternyata cuma sunnah. Oh ada juga yang nggak sedekah. Ternyata cuma sunnah. Dah selesai. Paham ya? Kemudian wa inna ruku'i wa ratu minhu. Dan ngangkat tangan itu ketika ruku. Mau ruku, menjatuhkan, mau ruku. Nah, cuma ketika kita tak turun dari sini, Allahu Akbar, mau jatuhkan ruku, ini turunin lagi, nggak kesini lagi. Allah ngangkat dari ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Jadi gitu Pak caranya. Ya. Kita dapat dari mana dalilnya? Dalam salah sapilah. Dalam kitab Nihayatul Zin itu ada penjelasannya. Ya. Ruku minggu dan bangun dari ruku juga itu disunahkan angkat tangan. Wa wada'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala simali, di atas tangan kiri. Nah, ada yang menjatuhkan tangan dulu nih ketika dia apa namanya takut orang Allah, tangan kanan harus dahulu ini apa dia Allah, tapi muter aja depannya kan Allah. Ada silat itu. Jangan kebanyakan muternya. Jadi turun dari tuh. Kalau memakai, kalau enggak turun Allahu Akbar, silakan. Jadi ketika kita ini seratok, ini yang kanan tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ada cara muter itu tadi. Allah turunnya itu yang kanan dulu, tapi nanti menjatuhkan tetap yang kanan itu di atas yang kiri. Terus nih, apa namanya? Menyimpan jari-jarinya itu di pergelangan tangan. Dua ini menjadi isyarat. Ini Allah dan dari Muhammad. Jangan yang jauh begini. Ini pegangan orang Jawa lah yang begini. Mau di sini silakan, mau di sini. Tapi di atas pusar. Jangan di bawah pusar. Kalau di bawah pusar itu megang barang kita dari. Di atas ini ala sadri, ada kan yang begini kan? Ada begini. Kalau ala sadri, seutama sholat itu sujud. Jadi ketika kita sujud, itu dada itu ada posisinya di bawah daripada perut. Maka menjatuhkannya itu, meletakkan tangan itu bukan di atas dada. Ala sadri itu walaupun kalimatnya pakai ala. Tapi ini di atas dada saat menjatuhkan seutama sholat itu sujud. Jadi di bawah sini, di atas pusar. Coba, ya.
Tapi ada yang jual begini nggak? Kok lagi masyarakat ini sunnah kok selesai ya? Jadi kok masalahnya lagi. Cuman kita mengikuti supaya apa? Supaya ini apa yang kita lakukan sekecil apapun bersana. Harus ada mata rantai. Nanti bapak ketemu lagi sama Pepsi guru begini. Dia dapat dari mana? Terus dari mana? Dia ada sanadnya selesai udah. Karena al-isnad fiddin, urusan mata rantai keguruan itu ilmu itu bagian dari agama. Yang selanjutnya watawajjuhu wal isti'adzatu tawajuh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi harus ada saksi, harus ada jeda. Sholli fardhu maghrib salah rakaat. Berarti Allahu Akbar. berarti dulu tahan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup tawajuh itu. Nanti tawajuh doa kita. Kan udah minta Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh. Itu disunahkan. Tapi Ustaz, bagaimana kalau saya ini sholatnya ini ada urusan nih, karena kerjaan itu harus kejar loh, makan lagi. Enggak pakai doa kita, bagaimana? Sah sholatnya. Jadi Bapak itu tidak merusak dengan tidak membaca doa kita tersebut bisa dalam sholat langsung Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan diambil sunnahnya, tapi tidak merusak sholat. Yang selanjutnya wal isti'adzah, baca ta'awudz. Ketika kita akan baca Fatihah, tahan, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dah, kan? Itu baca ta'awudz sunnah. Wal jahru fi mawdhihi, menjaharkan di dalam tempat yang harus dijaharkan dalam sholat. Ini dari sini aja dulu ya, sampai takmin aja. Jadi menjaharkan, yang menjaharkan apa? Nah, kalau sudah matahari redup, matahari itu gelap, itu sholat jahar. Kayak perimbangan maghrib, isya, subuh itu sholat jahar. Sholat jahar itu sunnah maksudnya. Ketika kita zuhur sama asar ada terang mataharinya, itu disirkan saja, itu disunahkan ya. Ada di saat walaupun yang disunahkan, bapak kerjakan bangun zuhur sama asar bacanya kencang keras, Bismillahirrahmanirrahim, kan udah kebiasaan seperti itu ya, geger juga pak, geger juga. Ini orang sholat zuhur itu suaranya dikeraskan, padahal dikeraskan dan disirkan di tempatnya. Waktu zuhur dan asar disirkan, dirahasiakan, baca kerasnya dan dijaharkan. Maghrib, isya, subuh dijaharkan, itu sunnah sebenarnya, gitu ya. Kemudian wa ta'minu wa qira'at surati ba'dal Fatihah, baca amin setelahnya baca Fatihah. Tapi jangan digabung sementara nanti diberhentikan waladhdallin, nanti amin langsung nyambung ke bismillah dengan surah. Enggak begitu. Jadi diputus saja, disandarkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas. Amin. Supaya bareng sama makmum. Kalau tidak itu imam bareng sama makmum, nanti malaikat aminin juga. Itulah mungkin yang untuk saat ini mengawali pertemuan kita di tahun 2001 setelah yang pada Ramadan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahannya. Tidak ketemu waktu Ramadan, mungkin saat ini plus sekaligus halal bihalal. Sama saya, walaupun sudah halal bihalal khusus pada di sini.
mohon maaf ya. Ayo, alhamdulillah bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibukakan hati kita, diberikan makrifat supaya memandang agama itu adalah suatu kebutuhan buat kita, belajar ngaji itu adalah kebutuhan buat kita. Jika nanti kita ini makin bertambah ilmunya, lalu bertemukan makrifat kita kepada Allah, mengenal Allah dengan sebenarnya, itu kita mendapatkan qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya masuk surga tapi bisa berjumpa dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berjumpa. Perhatian Allah itu yang penting. Kalau sholat itu adalah bagian kecil daripada makanan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari saya, mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.